Sedikit dan balik ke Pak Pimpinan. Tadi disebutkan agreement on reciprocal trade merupakan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang mengatur tarif, non-tarif, digital trade, keamanan, investasi dan pembangunan. Jadi cakupan luasan dari RT ini memang cukup luas. Di mana hal ini dilakukan, RT juga bagian teruskan pemerintah dalam kerangka penurunan tarif yang menjadi kepentingan Indonesia. Kompetitif dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor nasional serta memastikan kemampuan yang setara bagi produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Kemudian RT diinisiasi sebagai respon atas pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Trump adalah sebesar 30%. Alhamdulillah pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan kemudian berhasil untuk eksekutif menjadi 19%. Ini setelah melalui 7 putaran pemilihan dari cukup banyak, mulai dari April 2025 hingga selesai. Dan itu kami ingin sampaikan juga kemarin yang sudah berkoordinasi dengan Kemenko ini bahwa ART ini hanya akan berlaku ketika sudah nanti dibawa untuk ratifikasi ke DPR. Dan ini nanti akan dilakukan oleh Lead Cycle di Kemenko. Setelah ini diputuskan atau disepakati di DPR, masih ada lagi waktu 9 hari sebelum ART ini. Jadi bapak ini mungkin para menteri ada di DPR. Lengkapnya nanti akan disebutkan oleh Menko Ekonomi karena memang harus melanjutkan verifikasi di DPR. Proses penyusunan dan negosiasi ART dipimpin saya lagi oleh Menko Ekonomi dengan dilibatkan banyak dari bentuk satu pola tentang perdagangan digital dan teknologi akan disebar kami terus diberikan tadi satu lagi yaitu Artikel 3.2 Section Digital Trade di mana Indonesia diminta untuk memberi penjelasan mengenai transfer data pribadi ke luar wilayah negara Indonesia atau ke Amerika Serikat. Dan ini berlaku setara. Penting untuk disampaikan bahwa itu pada artikel 32 secara spesifik kan dia sama aktivitas ekosistem digital jadi ini dalam kerangka bukan berarti menegaskan bahwa ada transfer atau ini mengalami transfer data-data kependudukan oleh pemerintah RI kepada pemerintah Amerika. Itu sama sekali tidak betul. Kemudian kami sampaikan juga, ini kita lihat bahasanya di sini, adalah Indonesia shall provide certainty regarding the ability to move personal data out of its territory to the United States by recognizing the United States as the country of jurisdiction that provides adequate data protection under Indonesia's law. Jadi Bapak Ibu ini memang kita kunci juga ada 3 kata penutup bahwa ini under Indonesia's law, artinya dia tetap mengikuti dan patuh kepada undang-undang yang ada di Indonesia. Artikel tersebut meminta Indonesia memberi kepastian sesuai dengan undang-undang. Kalau kita lihat PJT pasal 56 ada beberapa aturan. Yang pertama adalah negara tujuan memiliki tingkat lingkungan data yang sama atau Indonesia. Kemudian kita mengendali data, menyediakan verifikasi yang memadai dan cerita terbuka, atau pemilik data memberikan persetujuan eksplisit setelah diberitahu mengenai risiko perpindahan data pribadi konsensi kecamatan untuk memenuhi informasi biometrik yang serius dan pembentukan. Dengan demikian pengakuan Amerika Serikat sebagai negara dengan data yang sama, sekali lagi Pak Ibu tetap harus melalui prosedur penilaian yang dilakukan dengan prinsip sesuai dengan undang-undang PDB dan HAM. Mungkin Bapak Pimpinan itu yang terkait dengan update budaya. Jika nanti pindah ke topik berikutnya, yaitu yang terkait dengan langkah strategis yang diambil
dalam rangka menjaga sosial untuk ketahanan nasional. Kemudian kita pindah di saat ini, kami ingin menggambarkan sedikit bahwa masalah ini memang menjadi masalah tidak di Indonesia saja tapi secara global. Bahkan ini sangat kontekstual, sangat timely. Undangan Bapak Ibu pimpinan DPR melalui Komisi 1 untuk mempertanyakan ini, karena UF sendiri sudah mengatakan bahwa ini salah satu contohnya untuk topik misinformasi dan disinformasi menjadi tantangan dunia kedua terbesar untuk jangka pendek atau 2 tahun dari 2026, artinya selama 2 tahun. Sementara kalau kita melihat krisis deepfake juga semakin terancam ketahanan tidak hanya negara tapi juga secara global, di mana akumulasi kerugian di Amerika Serikat sebagai sasaran utama negara dengan deepfake tertinggi adalah 2,19 miliar dolar Amerika. Kemudian juga ancaman siber di Indonesia kemarin dengan data dengan OJK, kami ada di Satgas bersama untuk penanganan dari scam Bapak Ibu, itu angkanya kurang lebih 9,1 triliun penipuan scam yang terjadi di Indonesia, belum ditambah dampak kerusakan dari judi online dan juga dampak kerusakan dan risiko ketahanan. Kita juga melihat ada akumulasi ancaman berpotensi memicu disintegrasi sosial dan profesi nasional secara sistematis. Jadi kalau kami boleh membagi bahwa kita melihat ketahanan nasional itu dari beberapa topik utama yang terkait ranah digital, yaitu pertama kejahatan ekonomi di ranah digital yang dapat nasional, kemudian radikalisme, terorisme, dan disinformasi, dan juga perlindungan anak di digital. Karena kita juga tidak terlibat. Ini juga secara ketahanan nasional akan dapat mengganti di kejahatan ekonomi di ranah digital. Selain manipulasi online, ada juga perjudian online. Bapak Ibu, ini landas-landas mendukung. Kita jelaskan di sini bahwa dalam kerangka menjalankan peran tersebut, MOP tentu berbeda kepada landasan hukum. Di antaranya tentu ada undang-undang ITE, kemudian PP nomor 71, kemudian Permen dan Permen sesuai dengan topik masing-masing. Untuk kejahatan ekonomi termasuk perjudian online dan atau siber dan perjudian online baik dalam bentuk website, IP, dan juga di sosial media. Kemudian lain aduan apa, cek rekening bagi masyarakat, dan tentu pemblokiran sekali lagi sesuai dengan tupoksi dan yang ada dalam. Untuk lintas instansi ini kami perlu sampaikan bahwa tugas-tugas ini semuanya harus berkoordinasi erat dengan instansi lainnya. Dalam kerangka manipulasi online dan perjudian online, kita tergabung dalam satgas seperti OJK, BI, PPAPK, karena untuk data-data keuangan itu ada di mereka dan juga perbankan, kemudian penegakan hukum dengan kepolisian. Dalam kerangka ketahanan nasional melawan radikalisme dan serta ekstremisme, kita menggunakan undang-undang yang sama dengan upaya operasional juga untuk TL untuk akses dan koordinasi lintas instansi dengan kementerian atau lembaga di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk disinformasi, landasan hukumnya juga sama dengan undang-undang ITE, upaya operasional atau misi harian, dan juga pemutusan akses yang terkait dengan disinformasi dan ujaran kebencian. Dan ini dilakukan bersama-sama dengan 5 institusi lainnya yang terkait dengan perspektif keamanan, perspektif pertahanan, intelijen, dan juga security. Bapak Ibu, ini dilakukan karena bukti tentu dalam kerangka melihat perbuatan harus juga dibantu bersama-sama dengan sesuatu. Kemudian untuk perlindungan anak di ruang digital, karena kita meyakini kerusakan atau gangguan ketahanan nasional bisa dimulai dari anak-anak, maka setelah Presiden menandatangani PP Tunas PP nomor 17 tahun 2025 di Maret tahun 2025. Di Maret 2026 ini telah kami jalankan melalui Permen, dan sampai saat ini 8 platform yang kita mulai lebih awal sudah
kepatuhan dan melaporkan secara berkala mengenai upaya-upaya deaktivasi dari anak-anak. Dan kita juga saat ini tengah menerima beberapa self-assessment dari platform. Jadi kita mulai melakukan tidak hanya itu, tapi juga di platform. Bapak Ibu, kami laporkan sedikit karena ini mungkin perlu karena akan juga besar. Kita lihat di halaman berikutnya bahwa dalam kerangka juga online dari 2024 sampai 2015 ini telah dilakukan penelusuran akses sebanyak 3.452.000 situs penjudian. Dan kalau kita lihat data PPATK untuk 2025 perputaran dana judi online triliun, menurun sekitar 30% dari tahun sebelumnya yang turun 400. Komisi juga sudah mengajukan permohonan dan rekening terkait judi online itu OJK sebanyak 25.217 untuk sepanjang tahun 2025 dan 2026 sedang kami kalkulasi juga. Jadi artinya kita tidak hanya melakukan keputusan akses, tapi juga mengajukan pemblokiran rekening baru kepada OJK dengan angka 25.000 lebih untuk tahun 2022. Bapak Ibu, di halaman berikutnya kami merasa perlu menyampaikan agar itu juga menjadi warning bagi teman-teman bahwa teman-teman di Dana punya PR, Doku, GoPay, Indosat, Isapu, Linkaja, OVO, Qris, Sakuku, ShopeePay, Telkomsel, TNB, Excel Aksiata, dan lain-lain, di mana platform mereka dijadikan semacam keluar atau kesimpulannya gini Kak Dika. untuk melakukan kegiatan karena kami selalu meyakini untuk melawan judi online ini tidak cukup pemutusan akses, tapi juga melibatkan berbagai sumber baik itu di cakup keuangannya, sistem pembayaran. Lalu kalau itu kami juga menerima yang paling banyak ini yang juga menyatakan bahwa itu DPR jadi berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik kemudian minta sumbangan. Itu impersonation. Ada 3.000 nomor telepon yang sudah kita blok. Kemudian yang dilakukan penipuan ada 2.500 nomor telepon yang sudah dilakukan mungkin investasi yang efektif judi online, jual online, dan dengan total kurang lebih 13 miliar. Angka ini harusnya bisa lebih tinggi Bapak Ibu, teman-teman. Masyarakat sudah terbiasa melapor ketika ada form yang tidak itu silakan langsung dilaporkan supaya bisa kita lakukan pemblokiran atau pemutusan akses dari nomor tersebut bekerjasama dengan pusat. Gambaran besarnya itu ini adalah contoh-contoh yang kita lakukan di tahun 2026 dalam rangka menjaga ketahanan nasional kita. Pertama misalnya dari sisi yang berbasis nudity di Grok waktu itu tinggi sekali karena komplain dari masyarakat, dan kami di pimpinan kemudian memutuskan bahwa Grok harus kita tutup waktu itu sampai kemudian ada semacam ada pemberian jaminan dari kantor pusatnya untuk melakukan perbaikan pendidikan khususnya terkait dengan community. Kemudian sidang di kantor Meta ini juga mungkin model ini baru pertama kali ya Bapak Ibu, dan yang terasa betul setelah sidang ini adalah konten-konten hoax memang masih banyak, tapi hoax yang terkait kesehatan kan waktu kita pikir itu banyak sekali parameter yang ada ajakan vaksin misalnya waktu itu marah sekali, dan ini informasi tidak sudah dari sekali lagi satunya saya akan lebih 22%. Jadi dari permintaan kita itu sudah dilakukan moderasi konten mengenai apapun itu sekitar 20%. Kemudian tanggal 2026 juga kami jalur satu untuk investigasi
tentang data yang kita juga melanggar aturan pemerintah dalam kerangka perlindungan PJBP itu. Memang kami selama 4 jam, mungkin kami 9 jam, mereka tidak dipaksa hukum, tapi pastinya dari Komisi 1 kami terima kasih sekali banyak dukungan Itu turunan dari PP. Kemudian akhirnya setelah diperiksa mereka kemudian diberikan Turunan dari PP. Itu si nasi. selanjutnya Bapak Ibu bicara dan regulasi terkait di contoh yang sekarang sebelumnya belum sekarang kita sedang membuka untuk selalu kita melakukan transparansi memang seperti dari pikir atau ada mereka pasti dan tentu dengan tegasnya kita transparansi dari resiko kita minta penjelasan mengenai sumber daya pengawasan mereka dan kita tidak bisa sebagai contohnya itu dapat menjelaskan kepada kita berapa banyak sih orang yang berada itu untuk melakukan digital surveillance yang berkualitas kan itu untuk tentu mengekstensi konten-konten seperti judi online, seperti poster terkait kesehatan, itu dan lain. Jadi ini ongoing proses dan ini kita terus mereka untuk melakukan kemampuan ini termasuk memiliki kantor perwakilan. Ini bentuknya aturan waktunya memang berbeda. Jadi salah satu mereka yang juga ada untuk para membuat kantor perwakilan khusus dan kita pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar kantor itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah, terutama negara yang berpotensi agar kita memberikan kekuatan di dalam negeri. Terkait ini juga hal yang perlu kita laporkan terkait rencana registrasi terhadap pengguna media sosial dengan memberikan akutabilitas bahwa kalau saat ini itu sifatnya tidak cukup untuk memberikan nomor telepon. Ini yang sedang kita duduk juga dengan konsultasi studi bagaimana ada orang ketika masuk ke sosial media wajib berpengaruh sehingga identitas jelas sehingga mereka menjadi betul atau bertanggung jawab terhadap tulis juga dipainkan. Kemudian identitas digital yang kita juga kita buatkan. Berikutnya ini bagian lainnya karena kita meyakini bahwa hal-hal menjaga ketahanan nasional di sosial media tidak gratis seluruh pihaknya hanya media sosial, tapi pertemuan-pertemuan fisik dengan masyarakat, diskusi, sosialisasi, edukasi itu menjadi hal yang juga sangat penting sehingga kita juga bekerja sama dengan banyak media. Kemudian ini juga memiliki penuh informasi di berbagai daerah yang senantiasa berpikir untuk edukasi dan juga kegiatan yang terkait dengan mobilitas yang tergabung dalam gabung. Demikian mungkin Bapak Ibu secara data besar saya cukupkan. Kalau nanti ada pertanyaan lanjut saya akan jawab. Kembali ke pendengar sebelum umat untuk apakah dari Wamen atau dari jajaran dirjen ada yang ditambahkan sebelum masuk ke pendalaman? Cukup. Baik, kita sekarang masuk ke pendalaman. Nah, ini untuk pendalaman sebagai teman tentu saja ya, karena hal-hal yang sangat sensitif. Jadi saya mohon pada pihak-pihak lain bisa menilai. Udah.